Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Galuh adalah kerajaan Sunda pertama yang ada di bumi Parahyangan. Candi Cangkuang merupakan peninggalan kerajaan Sunda, kerajaan Galuh yang pertama ditemukan. Meski bentuknya seperti corak Hindu, tetapi di area lokasi Candi Cangkuang ini terdapat sebuah makam, dan makam tersebut adalah makam Mbah Dalem Arif Muhammad, yaitu pemuka agama Islam yang dipercaya sebagai leluhur penduduk desa Cangkuang. Selain beliau seorang pemuka agama, beliau adalah seorang panglima. Panglima tak tanggung-tanggung, panglima perangnya kerajaan Mataram. Selain ada makam Mbah Dalem Arif Muhammad, di sini juga ada makam Sunan Pangadegan. Konon katanya Sunan Pangadegan ini adalah mbah yang pertama kali menciptakan kota Garut. Dan di sini Asep Codet Petualang akan coba eksplor, dimulai dari kampung pulau yang terdapat 7 bangunan dan 6 kepala keluarga. Dan di sini tidak boleh lebih dari 6 kepala keluarga. Ceritanya kita akan kupas tuntas di Asep Codet Petualang. Selamat menyaksikan. Oke guys, kita udah sampai di gerbang tiket dari situs Cangkuang, atau lebih dikenal dengan Candi Cangkuang ya guys. Nah di sini itu kebetulan ada satu keluarga yang mau masuk juga ke Candi Cangkuang. Nah di sini juga ada peta DTW Cangkuang, wisata Candi Cangkuang, dan seterusnya ya guys. Teman-teman bisa lihat di sini ada petunjuknya juga. Terus ada spot-spot tempat yang akan kita lewatin nanti ya guys di sana. Termasuk ada museum juga ya guys. Belum lagi ada yang pasti sih Candi Cangkuang ada ya guys. Dan untuk petunjuk-petunjuk yang lain seperti toilet mungkin ya guys, di situ ada diterangkan mungkin ya guys ya. Nah kita memasuki gerbang masuk dikarenakan tadi udah bayar. Jadi masuk ke Candi Cangkuang itu cukup dengan 10.000 untuk hari biasa atau weekday ya guys. Tapi nggak tahu untuk weekend, saya belum tanya-tanya juga tadi. Yang pasti untuk dewasa 10.000 dan untuk anak-anak 5.000. Nah untuk naik ke rakit ya guys, cukup rekomendasi buat teman-teman nih guys, hanya dengan membayar 5.000 dan itu pun bolak-balik ya guys, jadi pulang pergi. Nah guys, jadi di sini tuh untuk naik rakit kita harus nunggu dulu. Jadi nggak boleh satu orang, soalnya tanggung karena untuk mendorong rakit sebesar ini ya guys, kita memerlukan tenaga yang cukup ekstra juga. Nah jadi Asep Codet Petualang coba tunggu dulu di sini dikarenakan yang satu keluarga tadi masih ragu-ragu mungkin ya guys. Bukan ragu-ragu naik ke itunya bayarnya ya guys, tapi untuk melihat rakitnya mungkin ya guys, agak, kalau anak-anak itu kan agak takut juga mungkin ya guys, takutnya goyang atau gimana. Nah jadi Asep Codet Petualang disuruh menunggu dulu oleh si Akang yang di depan itu. Katanya kalau satu tanggung kan nanti aja nunggu yang lain. Nah di sini juga selain untuk penumpang membayar 5.000, jadi untuk membooking satu rakit ini kita bisa membayar dengan uang sebesar 100.000 ya guys. Kita bisa langsung naik dan tanpa harus menunggu katanya. Nah di sini dikarenakan anak-anak mau melewat ke sana ya guys, jadi naik rakit ini guys. Nah guys, situasi terkini menaiki rakit yang akan menyeberang ke Pulau Candi Cangkuang. Jadi ini tuh termasuk situ ya guys, atau danau Cangkuang. Keren sih guys. Nah jadi Asep Codet Petualang akan coba explore dan akan melintasi samudra yang cukup lumayan luas juga ini guys.
Dan konon katanya sih di sini tuh masuk kolam atau danau mistis juga ya guys, karena di sini ada banyak sering terjadi kisah-kisah yang luar biasa ya guys, kisah-kisah mistis. Karena setiap danau tuh pasti ada kisah mistisnya, seperti situ Patenggang ya guys, situ Cileunca, dan di sini tuh ada yang dekat lagi dengan situ Cangkuang, itu situ Bagendit ya guys. Oke guys, kita sudah di Candi Cangkuang Garut, dan ini lihat situasi dari danau. Jadi kali ini Asep Cedet Petualang akan coba nyebrang ke sebelah sana. Di depan itu ada Gunung Guntur yang nanti kita akan coba daki lagi guys, karena mungkin berat badan saya terlalu berat. Kecilin dulu badan. Keren sih guys. Waduh, tuh saya. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? Oke guys, jangan kaget. Ini bukan penampakan. Ini adalah saya. Jadi guys, maaf ya bercanda. Jadi ini adalah petualangan pertama kembali di tanah Kota Intan atau Kota Dodol ya guys, itu Kota Garut. Jadi Asep Cedet Petualang emang ini nggak sengaja juga ya guys, main ke Candi Cangkuang ini. Tadinya sih mau ke situ Bagendit, tapi dikarenakan waktu sepertinya tidak mendukung juga, jadi tak sengaja pas explore jalur baru atau jalur pengurai macet yang ada di Garut, yaitu di Leles tepatnya ya guys, terlihat ada plang nih Candi Cangkuang atau Cangkuang aja. Memang di sini nggak ada tulisan Candi Cangkuang ya di depan jalan utama, tapi ada tulisannya Cangkuang. Dan Asep Cedet Petualang jadi teringat di sini tuh ada sebuah candi. Jadi penasaran juga sih, pengen tahu situasi terkini di Candi Cangkuang. Karena sebelumnya Asep Cedet Petualang hanya menonton aja atau melihat postingan-postingan orang nih guys. Apalagi di Facebook itu banyak sekali postingan-postingan tentang candi ini. Dan teman-teman juga banyak yang udah kesini juga. Dan akhirnya Asep Cedet Petualang memutuskan untuk mencoba explore. Waduh, siapa lagi ini? Oh, saya. Untuk mencoba explore Candi Cangkuang sekaligus lewat juga ya guys. Nah di sini situasinya seperti ini guys. Harus hati-hati sih untuk yang membawa anak-anak kecil yang masih aktif, yang nggak paham tentang rakit, takutnya nanti lari atau gimana ya guys. Karena ini luar biasa, cukup dalam juga. Dan oke guys, kita sudah sampai di titik dari Candi Cangkuang ini ya guys, di depan, dan bisa dilihat ya teman-teman nih keadaannya. Dan memang kita harus menaiki rakit yang melewati ke Candi Cangkuang. Tengah-tengah ya, itu kayaknya spot fotonya keren tuh guys, ada kayak lope depan. Kita kan segera sampai nih guys, depan. Jadi memang posisi Candi Cangkuang ini berada di tengah danau. Mungkin bisa aja sih jalan kaki guys, cuman agak berkeliling juga, tapi nggak rame lah kalau nggak ini nggak naik. Jadi tadi untuk tiket masuk, baru masuk itu sekitar 10.000 ya guys. Nggak tahu kalau naik rakit, saya belum ditanyain berapanya. Nah kita akan segera sampai di pusat wisatanya Candi Cangkuang ya guys, yang berada di Garut, di tempat kelahiran ibu saya. Nah, lihat guys, jadi sini sendirian, dan itu di depan alhamdulillah ada yang nyebrang, misalkan satu, takutnya tanggung guys. Sekarang bawa rakitnya keberatan, saya dihitung 4 mungkin ya guys. Nah di depan tuh ada Candi Cangkuangnya udah kelihatan. Nanti
Di sini guys, alhamdulillah. Dan lihat guys, jadi di sini tuh udah ada tulisannya Candi Cangkuang. Candi Cangkuang itu berarti peninggalan agama Hindu ya guys, dan ditemukannya pada tanggal 1966. Nah ini guys. Oh ini dia guys. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita sampai ke sana guys, ke Candi Cangkuang, kita coba melipir dulu ke pinggir ke makam-makam yang ada di sini. Dan saya beruntung, assalamualaikum. Ini berada di pinggir sungai ya guys. Sungai apa? Situ Cangkuang guys, Situ Cangkuang. Dan di sini ada makam-makam. Dan kita coba melipir aja dulu. Oke guys, ini dia guys, kondisi terkini dari Candi Cangkuang, area yang ada di Candi Cangkuang seperti ini guys. Dan tadi untuk mengeksplorasi, alhamdulillah enakan ya guys. Nah, di sini ada pendopo-pendopo, mungkin buat istirahat dan para pengunjung. Kalau masuk ke situ kayaknya nih udah masuk ke tempat pemakaman. Oh, benar-benar ternyata guys. Kalau daerah sini tuh, jadi emang nggak ada. Nah, ini dia guys. Kita akan coba ini tempat pemakaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini deh guys, kita udah masuk ke komplek pemakaman keluarga besar Raden Abdul Halim, Raden Haji mungkin ya guys, Abdul Alim Tarjambe Leles. Ini dia guys kondisi pemakamannya di sini, dan memang ini mungkin pemakaman keluarga ya guys. Kita kayaknya sih, tapi jangan dulu ribut ini masalahnya, masih di makam, kita di luar lagi, di jalur luar nah guys. Jadi saya kesini nggak ada rencana mau ke Candi Cangkuang ternyata guys, emang mau ke Cijapati, langsung keluar ke sana. Jadi memang ini Candi Cangkuang ini nggak ada akses untuk nyebrang ke. Di depan ada salah satu tempat nongkrong lagi ya guys, keren juga sih di depan. Jadi memang di sini tuh guys. Kondisinya seperti ini ya guys. Jadi Candi Cangkuang, di sini ada dermaganya lagi nih. Nah di sini ada fasilitas tempat bermainan juga ada. Di sini ada pos pemeriksaan kembali. Oke, masuk. Ternyata. Nah ini dia guys, ada lagi tulisan sejarah tentang Cangkuang ini. Teman-teman bisa membaca lah. Jadi di sini ada beberapa gunung yang disebutkan, Gunung Besar, Gunung Haruman, Kaledong, Mandalawangi, Guntur, mantap sih guys. Sini banyak gesibu guys. Wah, ini sih keren. Dan memang sih, ini kalau hari Minggu kayaknya penuh di sini nih. Tapi kita coba nanti. Di depan guys ada juga tempat wisata yang keren. Nah ini bisa masuk nih jalan kaki, tapi kayaknya ada juga sih, harusnya tadi jalan belakang bisa guys. Ini masih makam, ada makam, mungkin nggak kebayang guys kalau keluarga di sini. Kalau ada yang meninggal pasti nyebrang dulu guys, membawa keranda mayat ke sini. Lihat guys, lumayan luas juga ternyata area dari Candi Cangkuang ini. Dan memang apa ya? Oh ternyata di sini juga ada tempat wisata, hotspotnya juga guys. Nanti kita lanjut guys. Oke guys, jadi Candi Cangkuang ini adalah candi peninggalan agama Hindu ya guys, dan tepatnya itu berada di Jawa Barat. Dan di sini juga ada kampungnya juga, yaitu Kampung Pulo ya guys. Memasuki wilayah Cangkuang. Untuk kecamatannya sih masuk ke Leles, Garut ya guys. Nah guys, jadi memang Candi Cangkuang ini adalah bangunan yang satu-satunya atau pertama kali ya guys, bukan satu-satunya, pertama kali ditemukan ya guys di tanah Sunda atau di Bumi Parahyangan ini guys. Jadi ini adalah peninggalan dari Kerajaan Galuh, yaitu kerajaan pertama, kerajaan Hindu yang ada di Jawa Barat ya guys, yaitu Kerajaan Sunda. Nah di sini juga ada spot fotonya juga ya guys. Rekomendasi, dan ini kita bayar lagi 5.000 kalau nggak salah ya guys. Nah kondisinya di sini juga ada peta lagi. Nah ini adalah tempat
wisata terbaru mungkin ya guys, untuk daya tarik pelanggan ke wisata ini ya guys. Karena memang ini banyak unsur sejarahnya juga dan edukasinya juga ya guys. Oke guys, nanti kita lanjut. Guys, ternyata di sini tuh ada area pemukiman juga ternyata guys. Mungkin ini boleh dibilang sih, nah ada si Oyan ini kayaknya sih tempat, mungkin bisa disebut juga penduduk asli Candi Cangkuang ya guys. Ini mungkin sama. Oke guys, kita memasuki salah satu tempat ya guys yang mungkin bersejarah juga, yaitu Kampung Pulo. Jadi Kampung Pulo ini adalah peninggalan dari Mbah Dalem Arif Muhammad. Jadi beliau singgah di daerah ini ya guys, karena terpaksa beliau pada waktu itu mengalami kekalahan saat penyerangan kepada Belanda ya guys, penjajah. Nah situasinya seperti ini ya guys. Jadi di sini tuh ada 7 rumah, salah satunya satu itu masjid ya guys, dan 6-nya itu rumah dari, konon katanya ini adalah rumah dari 6 orang anak yang konon katanya juga ini adalah putra-putra atau putra-putri dari Mbah Dalem Arif Muhammad. Nah di sini tuh ada 6 buah rumah adat yang berjajar saling berhadapan ya guys, dan masing-masing 3 buah rumah di kiri dan di kanan ditambah dengan sebuah masjid. Jadi dihitung ada 7 ya guys. Nanti kita lanjut guys. Oke guys, sini ada taman, dermaga B, dermaga A, toilet guys. Nah kita memasuki kampung adat guys, kampung adat yang ada atau rumah adat Kampung Pulo guys. Nah di sini, di sana tadi ada ini dia guys, rumah-rumahnya masih asri juga sih, kayak di kampung nenek saya dulu di Sancang seperti ini guys. Rumah laki-laki nomor 02. So gila guys, ini sih keren guys. Jadi memang di Candi Cangkuang ini ada kampung adat yang lumayan sih. Ternyata di sini juga ada komunitas masyarakat adat Kampung Pulo. Nah guys, dikarenakan Mbah Dalem Arif Muhammad malu ya guys kepada Sultan Agung Mataram karena kekalahan melawan Belanda, jadi beliau pergi ke tempat ini ya guys untuk bertapakur mungkin ya. Nah dikarenakan tidak mau kembali, beliau menyebarkan agama Islam ya guys di daerah Kampung Pulo ini. Karena dulu di sini masih mayoritas mungkin agama Hindu ya guys, makanya ada Candi Cangkuang itu. Dan alhamdulillah beliau menyebarkan agama Islam di daerah ini, dan sampai sekarang juga masih 100% mayoritas agama Islam di Kampung Pulo ini ya guys. Nah ini adalah masjid yang ada di Kampung Pulo. Mungkin teman-teman nanti kalau mau ke sini boleh bertanya-tanya kepada para sesepuh atau para kunjung ya guys. Kalau saya menerangkan di sini mungkin takutnya ada kesalahan atau penyampaian walaupun sedikit, takutnya nanti ada perubahan dalam sejarah. Tapi yang pasti tadi garis bawahnya ya guys, atau berita kecilnya lah dari Asep Candi Tutulang. Nah ini salah satu gerbang Kampung Pulo. Dikarenakan tadi Asep Candi Tutulang itu beloknya dari kiri ya guys, itu ke pemakaman umum. Kalau misalkan dari rakyat langsung turun itu harusnya ke sebelah kanannya guys. Nah di sini juga ada tulisan-tulisannya juga, boleh teman-teman baca juga ya guys tentang sejarah Cangkuang ini. Dan mungkin lah sekarang nggak terlalu susah, kita tinggal searching kita bisa menemukan berita atau informasi tentang Candi Cangkuang ini ya guys. Nah guys, jadi konon katanya sih di sini di rumah ini atau di kampung adat ini ya guys, jadi tidak boleh melebihi dari 6 kepala keluarga. Nah jadi jikalau misalkan ya guys, anak laki-laki yang ada di sini misalkan udah dewasa dan akan segera melakukan pernikahan atau akan menikah ya guys, maka anak laki-laki ini ya guys paling lambat itu sekitar konon katanya 2 minggu setelah melakukan pernikahan itu harus segera meninggalkan rumah ya guys, rumah, dan harus juga keluar dari lingkungan ke-6 rumah yang ada di Kampung Pulo ini ya guys. Nah walaupun di sini udah 100% warganya itu beragama Islam ya guys, tapi konon katanya sih mereka itu tetap melaksanakan sebagian dari upacara ritual agama Hindu. Makanya ritual atau pengajian-pengajian atau segala sesuatu yang berhubungan dengan
kegiatan Islam, agama Islam ya guys, tidak dilaksanakan pada hari Rabu, karena hari Rabu itu sering dulunya tuh dilaksanakan upacara adat agama Hindu ya guys. Jadi kita toleransi dan kita menghormati agama satu sama lain. Oke guys, jadi dalam bentuk atap rumah ini ya guys, dari Kampung Pulo itu harus memanjang ya guys, atau ngajolopong gitu ya guys kalau bahasa Sundanya. Dan konon katanya tidak boleh memukul gong yang sangat besar. Dan dikhususkan di Kampung Pulo ini ya guys, konon katanya juga tidak boleh memelihara ternak besar berkaki 4 seperti kambing, sapi, kerbau mungkin ya guys. Ya yang berkaki 4 lah, kucing mungkin ya guys, tapi tadi kucing nggak ada. Kalau kucing mah boleh, itu mah kan bukan hewan ternak guys. Nah guys, jadi untuk teman-teman yang mau melihat kegiatan-kegiatan upacara adat atau seperti memandikan benda-benda pusaka, atau seperti batu aji atau peluru dari batu yang dianggap bermakna ya guys konon katanya dan memberi berkah, itu sering dilaksanakan setiap tanggal 14 bulan Maulud. Ya mungkin teman-teman nanti mau explore atau mau record ya guys kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung Pulo ini ya guys. Nah itu seperti itu ya guys. Nah kenapa dilarang berziarah pada hari Rabu? Karena memang menurut kepercayaan masyarakat yang ada di sini ya guys, konon katanya ini hari Rabu itu adalah karena konon katanya itu dilaksanakannya ritual agama Hindu, dan konon katanya juga apabila melanggar aturan tersebut maka akan timbul malapetaka bagi masyarakat kampung ini ya guys apabila melaksanakan ziarah pada hari Rabu. Konon katanya seperti itu. Kalau saya sih lihatnya dari toleransi ya guys, karena memang itu kegiatan agama Hindu hari Rabu dan memang kita harus saling menghormati lah antar sesama agama. Karena menurut saya sih ini contoh toleransi beragama yang sangat tinggi ya guys di daerah Cangkuang ini yang dibawa oleh Eyang Mbah Dalem, karena memang beliau juga selain pemuka agama tapi beliau adalah seorang panglima perang yang sangat ditakuti pada masanya ya guys. Ya seperti itu guys. Mungkin hanya sedikit-sedikit lah yang disampaikan oleh Chef Philip. Nanti kita lanjut guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah masuk di depan Candi Cangkuang, dan di bawah atau di pinggir dari Candi Cangkuang ada situs makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Nah, teman-teman bisa bacalah di sini. Takutnya nanti saya bisa jadi copyright ya kalau saya baca. Dan kondisinya seperti ini. Dan di belakang dari museum ini ada di belakang dari situs Cangkuang, kita berada di museum situs cagar budaya Candi Cangkuang. Jadi gini guys, di sini tuh tadi naik masuk 10.000, terus saya nggak tahu nih masuk situs apa bayar lagi. Oh, ini masuk terus dilepas itu. Ini apa petunjuk ya? Ini lepas sana. Sebenarnya dilepas ya guys. Oke guys, di sini tuh ada rumah adat yang tadi dilewati. Jadi rumah adat Kampung Pulo, lambang anak perempuan Mbah Dalem Arif Muhammad. Seperti ini guys. Mantap sih guys. Ini masjid adat Kampung Pulo. Jadi masuk itu ke sini guys. Sini. Wah, ternyata di sini tuh sepi oke sih guys. Di sini ada
proses penelitian penggalian tahun 67 sampai 68, proses pemugaran jumpa 76. Ini di sini proses pemugaran Candi Cangkuang. Oh, lumayan lama guys. Kegiatan konservasi. Sini ada peti. Assalamualaikum ya. Lihat tulisannya guys. Cuma kayak kasih anggil bola awalnya. Guys, ternyata oke guys, kita udah sampai di situs Candi Cangkuang, dan di sini juga ada informasi tentang Candi Cangkuang ya guys. Jadi memang Candi Cangkuang itu diketemukan sekitar pada abad ke-8 ya guys, dan lebih tepatnya sih tahun 1966 ya guys. Dan tempat ini mulai segera diteliti atau mulai segera digali itu sekitar tahun 67 sampai 68, tahun 1967 sampai 1968, lalu segera dilakukan pemugaran. Dipugar itu dari tahun 1974 sampai 1976 oleh salah satu balai pelestarian ya guys yang ada di Banten, itu Cagar Budaya Banten, wilayahnya Provinsi Banten, dan berada Jawa Barat dan Lampung, kanan-kanannya seperti itu guys. Nah, ini kondisi terkini dari situs Candi Cangkuang, dan tadi juga di sana ada rumah adatnya juga guys. Di bawah tadi itu sungai yang saya lewatin tadi dari sana. Di sini. Nah, jadi di sini ada peraturannya ya guys. Peraturannya tuh dilarang menaiki candi dari samping. Di samping kanan dan depan candi, gunakanlah anak tangga candi. Apabila menaiki candi, alas kaki harap dibuka guys. Jadi untuk menjaga keawetan dari candi ini ya guys. Ya mudah-mudahan bisa terjaga terus ya guys. Oke guys, ini lihat situasi dari pinggir Candi Cangkuang, dan kata saya sih untuk naik ke sini kita harus melepas alas kaki ya guys, tapi saya nggak tahu di dalam ada apa, jadi penasaran saya. Kita coba lepas dulu lah alas kakinya, kita ikutin petunjuk itu guys. Mohon alas kaki lepas ya guys. Oke, saya lepas dulu lah. Oke guys, kita coba lihat, tadi udah dilepas alas kaki. Kita coba lihat di dalam dari candi ini. Allahu Akbar. Oh, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di dalam itu ada seperti apa ya guys? Nah, seperti ini di dalam dari Candi Cangkuang. Di dalamnya itu ada patung, tapi saya nggak tahu patung siapa. Dan lihat di dalamnya guys. Aduh, masih. Dan ini lihat guys di atasnya. Di atas dari Candi Cangkuang ini. Ini teman-teman bisa kelihatan ya guys.
Bisa kelihatan mungkin nih di sini. Assalamualaikum, punten. Karena seperti ngeganggu. Yang pasti sih melihat petilasan pada kesepuhan kita dulu, dan memang candi Cangkuang ini peninggalan dari agama Hindu dulunya ya guys. Nah seperti ini. Mungkin karena ditutup gini takutnya terjadi vandalisme ya guys. Apalagi kalau anak-anak tuh. Saya kan pernah lihat di Gunung Nagara Padang ya guys. Gunung Nagara Padang seperti itu guys, vandalisme anak-anaknya tuh aduh coret-coret pakai pakai apa? Pakai pilok gitu ya guys. Jadi aduh sayang sekali di sana juga udah terkontaminasi seperti itu guys. Ya alhamdulillah sih bisa silaturahmi ke Candi Cangkuang ini, dan kita lebih mengenal lagi tempat ini, karena sih saya pertama mengira ini memang pure peninggalan agama Hindu ya guys, dan ternyata di sini juga terdapat keharmonisan antar beragama, karena memang di sini juga pernah ditempati juga oleh Bapak Syekh. Oke guys, ini lihat kondisi dari Candi Cangkuang seperti ini. Keren sih guys, alhamdulillah. Aduh, jazakallahu khairan katsira, hatur nuhun ya Allah. Nah, cukup sekian sih di sini, saya tutup dengan salam di Candi Cangkuang ini ya guys. Nih dengan kondisi Candi Cangkuang seperti ini. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, tadi udah coba explore isi dari Candi Cangkuang, situs Cangkuang guys. Jadi memang di dalamnya tuh ada seperti patung, tapi saya belum tahu sih patung dewa apa yang ada di dalamnya. Yang pasti kita explore sekeliling dulu. Aduh, banyak yang bobogohan banyak yang pacaran di sini guys. Tapi di sini banyak pohon-pohon besar juga. Ini kalau di daerah saya disebutnya caringin guys. Nah ini deh guys, nih keren sih guys nih. Nah guys, di depan itu ada gazebo yang mungkin buat para pengunjung nanti dipakai untuk makan-makan, mungkin bisa ya guys. Gazebo disebutnya tuh gazebo Wirabaya. Jadi ini sih kalau pusat di sini, inti dari situs Cangkuang yang berada di sini ya guys. Karena di sini titik adanya sejarah mungkin ya guys. Keren sih guys ini. Makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Assalamualaikum Mbah. Terus jazakallahu khairan katsira wa jazakum hasan wijaza. Saya belum dari sini nih. Saya belum view-nya dari sini guys. Kita coba ambil dari sini. Wah, ada si meong. Kita keren guys. Saya nggak tahu di situ ada titik-titik kayak makam juga. Oke guys, cukup sekian. Oke guys, jadi setelah Asep Cedek Petualang tadi coba eksplor ke dalam, ternyata di dalam Candi Cangkuang ini adalah terdapat patung Dewa Siwa konon katanya ya guys. Jadi peninggalan agama Hindu. Ya seperti itulah guys. Jadi bolehlah teman-teman nanti eksplor dan tanya-tanya. Kalau Asep Cedek Petualang mungkin ini agak sedikit kurang informasi mungkin ya guys. Tapi yang pasti saya ingin menunjukkan situasi terkini di Candi Cangkuang 2023. Nah di sini juga ada situs makam Sunan Pangandaran. Oke guys, jadi di sini tuh ada makam Sunan Pangandaran, dan saya tidak tahu sih siapa beliau, sejarahnya apa, tapi untuk saya dapat informasi konon katanya Sunan Pangandaran ini adalah, kalau boleh dibilang sih bahwa bahasa Sundanya itu kan ngadeg gitu ya guys, mendirikan ya guys, atau awal mula mendirikan sesuatu itu disebut ngadeg. Jadi
mendirikan tuh jadi Pangadegan, jadi mendirikan Sunan Pangadegan. Dan konon katanya sejarahnya tuh sejarah Garut itu ada di sini ya guys. Jadi beliaulah yang mengadegan atau mendirikan kota Garut ini ya guys, konon katanya. Yang mudah-mudahan real ya guys, atau valid beritanya. Yang mudah-mudahan seperti itu. Ini mah cuman Asep Codet Petualang aja yang menyampaikan ya. Mudah-mudahan sih seperti itu. Soalnya kalau Pangadegan itu kalau di Sunda itu ya guys, atau mendirikan ya guys, mendirikan. Ya mungkin bisa jadi di Kampung Pulo ini yang pertama kali mendirikan bisa jadi salah satunya itu Sunan Pangadegan. Ya takut salah yang disampaikan, pokoknya seperti itulah guys ya. Yang pasti kalau untuk sejarah keseluruhannya nanti mungkin Asep Codet Petualang akan coba kembali lagi ke sini ya guys. Kita cari tahu juru kuncinya di sini ya guys, kita akan tanya-tanya. Tapi dikarenakan ini kan bukan rencana Asep Codet Petualang ke sini tadinya. Nah guys, jadi untuk jalur motor ini bisa jalur ini ya guys, nggak usah naik ke Rakit bisa. Nanti di sana di jalur utama nanti ada belokan, pokoknya konsentrasi ke sebelah kanan lah. Dan harus pakai Google Map kalau bisa ya guys. Ya sebetulnya guys, takutnya ada salah-salah kata yang disampaikan. Yang pasti yang Asep Codet Petualang ya disampaikan seadanya aja dulu ya guys. Nanti kita akan cari juru kuncinya. Oke guys, nanti kita lanjut. Oke guys, ini adalah makam dari situs makam Sunan Pangadegan, Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten guys. Nah di sini tuh mungkin ada sejarah. Nah nanti kita akan coba Asep Codet Petualang sampaikan ya guys beberapa tentang sejarah yang ada di sini. Dan mungkin ini cukup perjalanannya sangat panjang juga. Nah ini jadi ini start masuk ke Kampung Pulo Desa Cangkuang. Luar biasa keren. Jadi ada jalur alternatif untuk motor ya guys di sini. Tapi kalau saya anjurkan sih mending di tiket depan aja, untuk membayar tiket yang di depan aja. Jadi kita bisa menjaga tempat ini dikelola, dan mungkin kan uang dari kita itu nanti bisa untuk fasilitas yang lain juga untuk para penjaganya juga biar dapat ya guys, pendapatan juga ya guys untuk masyarakat yang ada di sekitar sini. Jadi walaupun ada jalan yang untuk motor, tapi kasihan juga sih guys yang bawa raketnya juga di situ guys. Ya pokoknya seperti itulah. Oke guys, cukup sekian dari perjalanan hari ini. Dari tadi cukup sekian ya guys, tapi memang banyak titik dimana sih masih nggak sengaja ketemu tempatnya sini guys. Nah di sini kita udah memasuki makam-makam keluarga dari mbah yang tadi ya guys. Mungkin ada juga makam-makam keramat. Ya, mudah-mudahan sih terjaga. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sini bukan hanya tempat wisata ya guys, tapi kita bisa menelusuri sejarah dari situs Candi Cangkuang ini guys. Cukup sekian lagi. Oke guys, perjalanan kita udah dicukupkan sampai di sini, dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah ya guys, dikarenakan saya bukan guru sejarah juga. Tapi mudah-mudahan sedikitnya saya bisa menyampaikan yang saya tahu ya guys, sedikitnya ya guys, yang saya searching juga, ambil ilmu dari Google ya guys, Mbah Google, dan mungkin Mbah Google juga itu dari narasumber juga. Nah guys, ini lorong untuk masuk jalur keluar itu ada pedagang-pedagang guys. Kalau bisa sih beli dulu di sini guys, istirahat minum-minum.
Oke, hatur nuhun pisan buat teman-teman yang udah menonton Asep Cerita Petualang dari awal sampai akhir, yang misalkan yang belum menonton juga mudah-mudahan nanti menonton ya guys. Mungkin banyak yang konten ke Candi Cangkuang dan ya sedikitnya mungkin Asep Cerita Petualang bisa menyampaikan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat tentang sejarah Islam yang ada di Candi Cangkuang ini ya guys. Jadi memang ini adalah tempat toleransi antar beragama yang sangat luar biasa tinggi ya guys, dan ilmunya sudah tidak mungkin terkejar juga ya guys. Ya mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, lancarkan rezeki ya guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Asep Cerita Petualang. Atau nuhun pisan sekali lagi, jazakallahu khairan katsiro, jazakumullahu khairan jazaa. Asep Cerita Petualang undur diri, tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.